Assalamualaikum, selamat pagi sahabat kesempatan. Kembali bersama saya Himpunan Merbau. Pagi ini saya akan ajak explore untuk pembuatan masak daging sapi premium. Daging sapi premium ya. Nanti kita akan buat yaitu oseng sapi sambal mata. Pertama kita siapkan daging karena mau dioseng. Biasanya daging premium kan kadang kalau kita nggak itu suka alot ya, biasanya dipotong dimemarkan dulu biar empuk, tapi ini saya akan hanya iris saja, iris tipis saja, nanti tidak perlu dipukulin, tidak perlu dimemarkan, cukup diiris posisi adalah serat daging melintang yang kita harus. Untuk mengetahui beku susah ya, cari pori-porinya susah kalau beku itu. Nah, untuk mendeteksi bener nggak kita cara motongnya, setelah dipotong kita buka saja. Nah, kalau kita cara motongnya udah melintang berarti ini gampang. Kalau nggak melintang pasti agak alot, dibukanya agak susah. Nah, oke. Kita terus cukup lebar-lebar ya, biar nggak terlalu lebar kita belah lagi jadi dua. Nah, nanti pas sudah matang itu pas lah untuk sekali gigit ya. Kita teruskan memotong sahabat kesempatan. Sorry sahabat kesempatan, banyak suara-suara ya, karena memang maklum kita tinggal di perumahan berdekatan dengan tetangga. Kebetulan juga di sini masyarakat yang sangat luar biasa, kita terbiasa berinteraksi, sudah seperti keluarga sendiri. Jadi kalau di rumah pasti ramai, apalagi hari libur seperti ini. Agak keras ya sahabat kesempatan karena ini daging beku, pisaunya juga harus tajam, kalau nggak tajam akan sangat sulit untuk memotongnya. Harusnya sih ada alat itu, alat serut daging ya, tapi maklum kita belum punya. Minta dukungannya dari para subscriber, tolong di subscribe, like, and share, komen, agar channel ini nanti bisa terus eksis dan kita bisa membuat membeli alat-alat yang lebih bagus. Jadi nanti ketika dieksplor dapat kesempatan juga akan bisa lebih mudah mengikutinya. Tapi nggak apa-apa, seperti ini juga. Nah, ini udah susah, sudah tipis, dibelahnya susah, berarti kita potong arah gini saja. Yang penting usahakan melintang agar tidak alot nantinya pas matang. Ini daging premium, lemaknya sangat sedikit.
kalau dagingnya tidak beku mungkin agak sulit juga ya kita memotongnya tipis-tipis seperti ini. Ya solusinya kalau nggak daging beku agak tebal nggak apa-apa, tapi harus dimemarkan dengan pemukul daging ya, agar pas setelah ditumis, karena kan namanya ditumis kan nggak seperti dikukus, direbus atau di presto ya, hanya ditumis sebentar saja, yang penting matang. Artinya kalau nggak dimemarkan nanti akan alot. Ini salah ya, cara motong saya salah, ini nanti pasti alot ya. Seratnya kita motongnya sejalur dengan serat, harusnya kita potong melintang begini. Ini kan sejalur salah nih, kita puter. Kalau yang melintang terlihat walaupun agak tebal tuh. Nah, artinya nanti ketika matang dia akan dikunyahnya enak, jadi nggak alot, karena apa, seratnya sudah terpotong melintang, jadi tinggal mematah gigi, tinggal mulut mematah-matahkan saja. Sama, masih terlalu lebar, kita belah jadi dua. Sudah mulai sulit ya, maka kita ikutin jalurnya saja. Ini tinggal sedikit. Nah, ini kayaknya kelihatan jalurnya nih.
balokan daging terakhir untuk kotak pertama. Ini enggak potong yang salah, tuh kelihatan sejalur, jadi potong lagi. Kita harus putar agar dapatkan posisi melintang tuh. Oke. Kan mudah dibukanya kalau melintang tuh, nanti matangnya gampang, gigitnya juga nggak keras nanti. Kasih nih mak minumnya mak. Sebelah lagi. Diselingi. Nah, ini energi, penambah energi pagi, wedang jahe dan apa namanya ya, celupan serbuk secang. Wedang wuh, sebenarnya wedang wuh tapi dalam bentuk serbuk. Teh dalam bentuk kayak seperti sasetan teh celup itu. Kita kasih apa, jahe instan dan susu putih buat stamina sarapan pagi. Monggo. Oke. Hangat badan, hangat pagi-pagi dingin, minum air jahe dan larutan secang, jadi semangat. Kita lanjut lagi. Jadi lah. Aku tak ngolah terong ya. Oke. Di sini saya bikin daging, di dapur istri bikin sambal terong. Wah, nanti selesai mengerjakan daging, kita sarapan pakai sambal terong. Pasti maknyus. Karena agak tebal, jadi saya irisnya di sini juga agak kecil agar nanti nggak alot. Mungkin nggak konsisten ya irisannya, tapi nggak apa-apa karena memang kita nggak punya alat yang memadai. Jadi gimana caranya nanti daging ini ketika dimakan tidak alot, itu saja poinnya sebenarnya. Oke, irisan daging sudah selesai. Kita lanjut membuat bumbunya. Oke sahabat kesempatan, sekarang kita buat persiapan bumbunya untuk membuat tumisan sapi sambal mata. Itu bumbu sapinya. Hanya persiapkan saja bawang putih,
bawang putih ini untuk sekitar daging 1/4 kilo, bukan 1/4 yang sama, 1400 gram, jadi hampir 1,5 kurang dikit, karena memang tadi beli seadanya aja, beli dagingnya seadanya. Siapkan bawang putih saja, bawang putih sekitar 7 siung saja, kalau yang gede-gede paling 5 saja, 5 siung saja, tapi kan ini ada gede ada kecil. Saya siapkan 7 siung bawang putih, nanti dikeprek saja, dikeprek, diiris lembut. Oke, bawang putih kita siapkan, ini ada 7 siung. Terus bumbu tambahan adalah lada hitam, kaldu sapi, garam, dan gula putih. Tambahkan juga 2 sendok minyak wijen. Ini tadi maaf agak lupa ya, ini 1 sendok teh semua ya, garam 1 sendok teh, gula 1 sendok teh, lada hitam 1 sendok teh, kaldu sapi 1 sendok teh. Kemudian tambahkan juga 1 sendok makan kecap asin. Terus tambahkan nanti madu 1 sendok teh juga. Tambahkan juga kecap ya, kecap manis. Nanti tentatif kecap manis, artinya kalau untuk awal mungkin 2 sendok kecap manis, nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi. Oke, ini sudah siap bumbunya. Kita akan dipinggirkan dulu, kita geprek dulu bawang putihnya, terus kita iris. Karena kalau digeprek itu lebih wangi ya sahabat kesempatan ya. Kita tetap nanti diiris setelah digeprek biar lembut. Ini saya nggak berani kencang-kencang karena ini habis nanti takut jebol. Iris. Lembut ya, karena kalau nggak lembut kasihan yang nggak begitu suka rasa bawang, nanti pas makan nemu potongan bawang besar jadi nggak selera makannya. Karena kita harus sampai lembut. Agak berantakan ya, tidak apa-apa.
Oke, selesai untuk untuk tumisan sudah selesai. Nanti tinggal masak. Sebelum kita masak, ini kita sisihkan dulu. Kita lanjut untuk mempersiapkan sambal matanya. Kita persiapkan kan ini serainya agak lembut ya. Ini 3 batang serai cukup, tapi ini karena lembut-lembut ini, jadi ya berapa batang ini nggak jelas ini. 1, 2 ya, kalau untuk standar 3 batang, tapi yang gede-gede ya. Tapi ini karena ada yang lembut-lembut, jadi ada sekitar 5. Kita ambil yang tengahnya ya, yang paling muda. Kalau saya bilang tuh kentosnya, kalau kalian kelapa ada kentosnya di dalam. Kalau ini yang paling muda, serih bagian paling dalam yang paling muda, tinggal yang renyah itu kita siapkan dulu ya. Tujuannya apa, kenapa kita ambil yang paling renyah? Karena ini nanti serih kan akan dimakan. Kalau misalnya dapat yang keras kan nggak enak. Nah, oke, udah dapat putihnya saja. Jadi kita singkirkan dulu sampahnya. Nanti sambalnya akan wangi dan segar. Serai. Ini masih ada batangnya ya, ini keras, kita buang dulu batang kerasnya, tinggal yang empuknya saja nanti kita masak. Agak lama ya kesempatan, karena memang saya rasa cukup. Nah, agak besar-besar 3 saja. Terus ini kita cuci dulu ya, nanti Oke, selesai tadi kita masukkan ke mangkok ya. Oke, kita siapkan yang untuk irisan adalah cabai yang putih ya, sekitar banyak-banyak, paling 2 on saja kesempatannya, 2 on.
saya bilang cabai caplak ya, yang putih. Terus agar rasa pedasnya itu nendang, kita tambahkan cabai setan yang merah ya. Ini akan lebih nendang nanti rasanya, nggak usah terlalu banyak. Nah, untuk yang pedasnya sedang dan nanti menambah aroma segar, cabai sambal matanya kita tambahkan cabai gunung. Ini saya bilang cabai gunung ya, ini cabai gunung nih yang buat lalap kalau makan gorengan. Ini kan beda ya, bentuk-bentuknya udah beda. Ini cabai setan gede-gede ya. Ini cabai caplak kecil-kecil putih-putih. Sebenarnya ini kalau udah yang agak mirip dengan ini, dengan cabai setan, tapi ini lebih kecil. Ini yang belum terlalu, udah tua tapi belum merah. Ini sama cabai gunung untuk kesegaran aroma cabainya. Kita tambahkan kira-kira saja, hanya nanti kalau pas disajikan pun akan menarik karena ada merah hijau, tidak pucat putih ya. Ini kalau di total paling cabai itu dicampur ini sekitar 1/4 ya, cabai 1/4 agar makan sambalnya nanti puas. Oke, terus kita tetap sambalnya tetap menggunakan bawang putih, tapi tidak perlu terlalu banyak, cukup 2 siung saja. Oke, 2 siung saja, satukan ya, karena ini belum dicuci, jadi dicuci bareng. Terus jangan lupa menggunakan bawang merah. Nah, ini juga poin penting dalam sambal mata, bawang merah. Nanti diiris. Oke, cabai merah kita siapkan. Cabai merah, bawang merah, maaf dapat kesempatan kecil-kecil ya. Bersihkan bawang merahnya. Oke, ada berapa nih? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 siung, tapi kecil-kecil sahabat kesempatan. Kalau gede-gede paling sekitar 7 lah, 7 siung bawang merah. Oke, kita campurkan saja. Mau kita cuci dulu. Oke sahabat kesempatan, sudah kita cuci semua, tinggal kita
Oke. Ya, kita mulai potong-potong. Pertama saya akan iris bawang putih. Iris dulu, kita sisihkan. Oke, terus kita potong iris tipis ya, iris tipis serehnya. Serai muda ya, jadi sangat empuk. Oke, kita sisihkan sampai satu tempat dengan bawang putih tadi. Oke, irisan serai dan bawang putih sudah selesai. Kita lanjutkan untuk irisan bawang merah. Kita potong saja. Merahnya diiris tipis juga ya, dan nanti pas di slide dia cepat layu, jadi tidak butuh waktu lama untuk menslide-nya.
pisahkan lagi karena nanti beda perlakuan ya antara bawang merah sama serai dan bawang putih, beda perlakuan, makanya kita pisahkan. Oke, bawang putih sepertinya sudah, bawang putihnya sudah, kita sisihkan lagi. Oke, terakhir adalah memotong cabai. Cabai merah kita potong miring. Kita potong tipis ya cabainya ya. Oke, setelah cabai merah kita potong cabai kuning, boleh cabai kuning, boleh cabai yang putih. Nah, untuk cabai kuning nggak usah kita potong miring, potong lurus saja. Oke, cabai kuning ini agak kasar dikit, nggak apa-apa, nggak usah terlalu tipis. Yang putih sama yang hijau dipotong bareng nggak apa-apa, karena posisinya sama-sama dipotong melintang dan kasar. Sebenarnya mau dipotong seperti apapun nggak masalah, dapat kesempatan. Hanya saja ini saya variasikan, yang merah saya potong miring tipis, yang hijau dan putih saya potong melintang saja. Dan nanti pas disajikan itu kelihatan menarik.
Sedikit lagi saya buat kesempatan. Kenapa saya bikin banyak? Karena keluarga saya sangat menyukai pedas, penggemar rasa pedas. Oke. Dikit lagi. Oke, cabai sudah selesai, sahabat kesempatan. Cabai sudah, bawang merah sudah, serai, bawang putih sudah. Sebentar, ada yang lupa nih. Nah, obat ganteng untuk sambal mata adalah terasi, sahabat kesempatan. Oke, terasinya kita gerus saja. Oke, udah. Oke, sahabat kesempatan, semua udah terasi, tinggal nanti tambahkan gula pasir, garam, penyedap, dan lada. Oke, sahabat kesempatan, semua udah siap. Kita sekarang mulai memasak. Cekidot. Oke, sahabat kesempatan, semua udah siap. Daging, kecap asin, minyak wijen, bawang putih geprek, gula, garam, lada hitam, dan kaldu sapi dan madu. Kecap udah siap juga. Sekarang kita mulai memasak. Pertama adalah kita panaskan api. Nyalakan api dulu. Kita kasih minyak, tidak usah terlalu banyak. Oke, minyak sudah mulai panas. Kita masukkan pertama bawang putih dulu. Kita tumis. Tumis sampai benar-benar wangi. Tambahkan minyak wijennya.
bawang putihnya sudah mulai menguning, pada kesempatan langsung saja kita masukkan dagingnya, tapi kecilkan dulu. Tangan sudah bersih ya, sudah cuci tangan sahabat kesempatan, jangan takut. Oke, sudah kita masukkan semua. Oke, setelah daging masuk semua, tapi dibesarkan. Aduk ya, biar nggak lengket. Apinya besar tapi jangan terlalu besar, sedang saja. Ini dagingnya daging slide ya, sangat tipis. Oke, ini langsung kita masukkan kecap asinnya. Kita tambahkan madu. Madunya jangan banyak-banyak, 1 sendok saja, sendok teh maksudnya. Obat ganteng masukkan saja semua. Oke, kita aduk lagi. Biarkan daging agak layu dulu. Pakai api sedang agar tidak gosong ya, karena belum kita tambahkan air. Kita siapkan nanti untuk itu air 100 cc saja, nggak usah banyak-banyak, karena nanti ini akan dibuat kering ya. Dagingnya sudah mulai layu semua, walaupun belum merata. Kita tambahkan airnya dulu. Oke,
matangnya merata, kita tutup saja. Apinya kita sedikit kecilkan karena airnya sedikit agar tidak gosong. Jangan lama-lama, paling nanti ini ditutup sekitar 10 menit saja. Tapi tetap kita balik sahabat kesempatan agar matangnya merata. Kita balik sambil menunggu airnya mengering. Tutup lagi. Oke sahabat kesempatan, sudah 5 menit. Kita coba buka seperti apa. Kita aduk lagi. Oke, sepertinya ini sebenarnya udah hampir matang. Kita tinggal tambahkan kecap agar warnanya, kecap sekitar 3 sendok makan. Kita cicipin, kalau masih ada yang kurang boleh tambahkan sedikit-sedikit. Oke, kita tutup lagi biar matangnya tanak. Oke sahabat kesempatan, sudah 10 menit ya.
kita buka, kita coba cicipi rasanya sudah cocok atau belum. Belum dicicipin, kita aduk dulu. Ini sudah matang. Kita coba cicipin dulu. Ya, sudah matang, coba kesempatan ya. Oke. Rasanya sudah masuk, sudah pas, dagingnya juga sudah empuk. Ini sudah siap untuk disajikan. Oke, sahabat kesempatan, kita matikan kompornya, kita geser dulu tempatnya. Sahabat kesempatan, kita akan buat sambal mata. Di bahan-bahan yang kita siapkan ya, bawang merah, bawang putih, dan potongan serai, cabai, dan terasi ya. Cabai ini 3 macam, cabai gunung, cabai caplak, sama cabai setan yang merah, agar jos rasanya. Oke, biasa obat ganteng ya, penyedap rasa, garam, gula, sama lada. Oke, kita siap menggoreng. Saya akan menggunakan minyak wijen untuk menggoreng. Kalau boleh minyak kelapa, boleh minyak sawit, boleh margarin, tapi saya lebih suka pakai minyak wijen karena saya suka harumnya ya, harumnya. Oke, kita mulai menumis. Nyalakan api dulu. Untuk sambal ini, sambal mata, kita tumis dulu. Pertama adalah kita masukkan minyaknya sudah panas, kita masukkan terasi dulu. Kita hancurkan dulu terasinya, penggorengan, dan nanti menyebar aromanya, rasanya. Oke, setelah terasi kita masukkan serai dan bawang putih. Ini serai dan bawang putih kita tumis agak lama, api kecil saja. Kalau minyak kurang kita tambahkan saja, tidak kosong. Tumis sampai harum ya, nggak usah terlalu matang, harum saja. Lalu masukkan bawang merah, kecil saja ya, sahabat kesempatan. Bawang merah dan cabenya. Oke, ini jangan lama-lama sahabat kesempatan. Terus tadi yang garam, penyedap rasa, lada, dan gula putih, kita masukkan semua. Terus kita aduk sampai
rata. Kecil saja. Minyaknya kurang, dapat kesempatan kita tambahkan lagi. Oke, lanjutin. Ini jangan terlalu lama ya. Untuk bawang merah sama cabenya cukup di slide saja, cabenya enggak lalu paling 3 menit, enggak nyampe 3 menit lah, 2 menitan. Nah ini sudah mantap, sudah matang ya. Ini siap untuk disajikan. Kita sajikan oseng sapi sambal mata. Nah, kalau bahasa orang kulon itu beef slides sambal mata. Nah, sambal mata ini yang nggak ada bahasa kulon ya, pakai bahasa Indonesia, artinya ini menu kombinasi. Oke, ini udah siap. Kita akan sambal matanya di atas. Oke, ini kalau untuk makan sudah luar biasa. Nah, ini nanti setelah ada ini sambalnya, kita berikan air jeruk nipis, jeruk limau boleh. Enaknya memang jeruk limau lebih segar, tapi nadanya jeruk nipis. Kita siramkan airnya. Oke, kita hias dengan daun luntas. Oke, sahabat kesempatan, inilah menu hari ini, yaitu tumisan atau oseng daging sapi sambal mata ala Nimpuno Merbau. Tetap semangat, jangan putus asa, selalu ada kesempatan, selalu ada peluang selama kita mau berusaha. Dalam setiap kesempatan selalu ada peluang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.